got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Cekoslovakia adalah negara komunis yang pernah berdiri di kawasan Eropa dengan nama resmi Republik Sosialis Cekoslovakia. Negara ini lahir pada 1918 sebagai salah satu akibat dari Perang Dunia I. Namun pada Januari 1993, Cekoslovakia pecah menjadi 2 negara. Negara pecahan Cekoslovakia adalah Republik Ceko dan Slovakia. Latar belakang: nama Cekoslovakia diambil dari 2 etnis setempat, yaitu etnis Ceko atau Bohemia yang berada di sebelah barat dan etnis Slovak yang mendominasi wilayah timur. Walaupun keduanya dari segi kultur memiliki kemiripan, tetapi tetap ada perbedaan yang menjadi ciri khas masing-masing etnis. Sebagai contoh, etnis Ceko yang cenderung memiliki pola pikir sekuler dan liberal, sedangkan etnis Slovak yang lebih religius dan konservatif. Poin-poin penting. 1. Dari segi infrastruktur didominasi industri, sedangkan Slovakia mayoritas merupakan wilayah pertanian. 2. Oleh karena wilayah Cekoslovakia merupakan bekas kekaisaran Austria-Hungaria, tidak mengherankan wilayah ini dihuni sejumlah kecil etnis Jerman. Penduduk Austria dan Jerman berasal dari etnis yang sama. 3. Hal tersebut kemudian dijadikan alasan oleh Adolf Hitler mengambil alih wilayah Sudetenland, wilayah Cekoslovakia Barat yang mayoritas penduduknya berasal dari etnis Jerman, dan menggabungkan dengan wilayah Jerman. 4. Sementara wilayah sisanya kemudian pecah menjadi 2 negara, yaitu Ceko, Bohemia, Moravia, dan Slovakia. Awal terbentuknya Cekoslovakia. Pada bulan Februari 1948, Cekoslovakia berubah menjadi negara komunis setelah kemenangan Partai Komunis Cekoslovakia yang didukung Uni Soviet. Kewenangan Partai Komunis tersebut dipengaruhi oleh misi-lisi komunis, demonstran, hingga penyerbuan gedung pemerintah dan perpindahan rakyat Jerman ke Cekoslovakia. Pada masa awal kekuasaan komunis, Cekoslovakia menjadi salah satu negara maju di Eropa. Akan tetapi kemudian mengalami kemunduran karena sistem ekonomi terpusat. Sejak tahun 1960-an, Cekoslovakia dilanda krisis kelangkaan bahan bakar, produksi pabrik berkualitas rendah, angka produksi sektor pertanian juga rendah sebelum PD2, sehingga adanya tuntutan di lingkungan pemerintah melakukan reformasi. Pada tahun 1968, Alexander Dubček yang berhaluan reformasi terpilih menjadi Sekretaris Umum Partai Komunis sejak 5 Januari 1966 sampai 17 April 1969. Perubahan-perubahan yang ia lakukan seperti dilonggarkannya sensus terhadap media. Periode informasi tersebut dikenal dengan istilah musim semi Praha atau Prague Spring. Tindakan Alexander Dubček ditentang dan dikecam oleh golongan tua partai sehingga Uni Soviet
terpaksa campur tangan dan memasuki Cekoslovakia secara paksa pada 20 Oktober 1968. Uni Soviet menganggap rakyat Cekoslovakia yang semakin kritis membahayakan keutuhan Blok Timur. Uni Soviet dan Pakta Warsawa melakukan invasi ke Cekoslovakia dan menempatkan pasukannya. Posisi Alexander Dubček semakin terjepit akibat keberadaan Uni Soviet dan penentang reformasi dalam keanggotaan partai. Pada tahun 1969, Alexander Dubček terpaksa turun dari jabatannya dan digantikan oleh Gustav Husak yang kembali memberlakukan kebijakan sensor ketat atas media. Dubček dipecat dan dipindahkan menjadi pengurus sebuah pabrik sepatu kecil di negara, ya dengan maksud untuk menghinanya. Sistem administrasi Cekoslovakia menggunakan sistem federal yang terdiri dari dua negara bagian utama, yaitu Republik Sosialis Ceko dan Republik Sosialis Slovakia. Setelah puluhan tahun Cekoslovakia bahagia di bawah pengaruh resiko komunis, akhirnya runtuh pada tahun 1989 karena jatuhnya negara-negara komunis di Eropa Timur akibat perubahan kebijakan luar negeri Uni Soviet. Lalu terjadi aksi demonstrasi dan pemogokan di Cekoslovakia agar pemerintah melakukan reformasi politik hingga pemerintah membentuk pemerintah koalisi dan terpilihnya Václav Havel sebagai presiden sementara pada Desember 1989. Pada masa pemerintahan Václav Havel, sistem ekonomi tidak lagi terpusat, banyak perusahaan swasta bermunculan. Kebebasan pemberitaan median, periode peralihan dari rejim komunis ke arah demokratif dikenal sebagai revolusi Blue atau Velvet Revolution.